malam. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep sosiologi politik yang disusun oleh Anissa Ramadanti Ayunitias, Christopher Sasandra Murta Kurniawan, dan Yohanes Adityas Margadika. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep sosiologi. Istilah sosiologi ditemukan pada tahun 1839 oleh Auguste Comte dalam bukunya Cause de Philosophie Positive jilid keempat untuk menunjukkan ilmu tentang masyarakat. Sebelum itu, Comte pernah menggunakan istilah fisika sosial dalam arti yang sama, akan tetapi kemudian menggantinya dengan sosiologi. Sosiologi ini sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, meliputi struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal, material, statistis, atau dinamis menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan sosiologi ilmiah. Fakta-fakta sosial secara ilmiah, Aristoteles adalah perintis dalam hal ini, dan kemudian Machiavelli dan Jean Bodin, akan tetapi karya-karya mereka adalah pengecualian. Tambahan pula, sampai pada tingkat tertentu mereka memantulkan kecenderungan umum bagi studi filosofis dan etis terhadap fakta-fakta sosial. Analisa-analisa ilmiah dibumbui oleh keputusan nilai, orientasi umum, penelitian tetap normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik ini adalah prinsip-prinsip melalui penalaran yang logis. Kemudian, konsep modern tentang pengetahuan ilmiah. Selama 50 tahun yang terakhir, konsep ilmu telah mengalami perubahan radikal dengan gema-gema yang tertangkap di bidang sosiologi. Yang kemudian yang terakhir ada masalah determinisme. Perdebatan hangat pertama terjadi di kalangan ahli-ahli filsafat tahun 1930-an tentang masalah batas-batas determinisme, justru dasar dari penelitian ilmiah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Determinisme absolut kepada determinisme statistika. Hal penting yang pertama-tama yang harus dicamkan adalah fakta bahwa ilmu dan determinisme tidak lagi merupakan pemikiran masa ini, sebagaimana pada akhir abad 19 dan awal abad 20 ketika perdebatan besar berkecamuk tentang isu-isu fundamental ini. Nah, hal ini berdasarkan keadaan yang paling biasa di dalam ilmu-ilmu sosial, sebab yang sama bisa menghasilkan beberapa akibat untuk mana kita bisa mengukur tingkat kemungkinan masing-masing. Nah, perubahan ini menguntungkan pengembangan ilmu-ilmu sosial dengan menghapus keberadaan lama yang didasarkan pada masalah kebebasan manusia dan kebebasan kehendak. Selanjutnya yaitu hakikat operasional ilmu-ilmu. Kini perhatian kita yang utama tidak lagi tentang pengetahuan apakah penelitian ilmiah mendeskripsikan realitas atau benda-benda dalam kurung reality of things. Kita memang tidak tahu persis apa maksudnya ucapan ini. Demikian pula istilah fenomena. Penggantiannya yang berasal dari kritik pengetahuan aliran Kant hampir tidak menjadi jelas. Tujuan yang besar dari ilmuwan modern bukanlah untuk mendeskripsikan realitas atau fenomena, akan tetapi memusatkan diri pada aturan tindakan atau rules of action. Selanjutnya yaitu batas-batas penggunaan metode-metode ilmiah. Bidang di mana metode-metode ilmiah bisa dipakai ini sangat kecil. Mereka sangat penting di dalam disiplin-disiplin sebagai ekonomi dan demografi. Akan tetapi di tempat-tempat tertentu penggunaannya sangat terbatas. Contohnya yaitu semisal kita mencoba untuk melukiskan kenyataan atau menemukan kebenaran operasional sambil semata-mata mendasarkan diri seorang pada observasi ilmiah. Seperti mengikuti seseorang mabuk yang kehilangan arlojinya di lembah gelap dan mendadak untuk terus mencarinya di bawah sinar lampu-lampu jalanan di mulut gang karena di
situlah satu-satunya tempat terang yang bisa diperolehnya. Setiap analisa mendalam terhadap sesuatu kelompok sosial jauh lebih tergantung pada pendekatan-pendekatan dan hipotesa-hipotesa daripada fakta-fakta yang dibangun secara ilmiah. Selanjutnya adalah plastisita fenomena-fenomena sosial. Yang pertama yaitu fakta sosial berbeda dari benda-benda terlepas dari diktum Emile Durkheim ini untuk mengatakan mereka berbeda dari fakta-fakta fisikal oleh suatu sifat yang sangat penting yang dapat kita sebut sebagai unsur amorfisme atau plastisitanya. Contohnya itu yaitu seperti kita membedakan benda-benda material yang agak gampang satu dari yang lain. Bahkan kalau setiap benda terdiri dari atom, maka atom-atom bergabung menjadi benda-benda dengan bentuk-bentuk yang jelas-jelas bisa dirumuskan, seperti sebuah kursi, meja, lantai, dinding, binatang, tumbuhan, dan psikologi. Bentuk tentu saja membuktikan bahwa persepsi dari kelompok benda terpisah tidak saja didasarkan pada pemisahannya yang objektif, akan tetapi juga pada kondisi sosialnya. Yang kedua yaitu kita tidak boleh melebih-melebihkan emorfisme dan plastisita fenomena-fenomena sosial. Meskipun mereka lebih gampang dibentuk, tetapi dia sangat kurang dibandingkan fenomena-fenomena fisikal. Mereka juga memiliki realitas objek tertentu. Perbedaan antara dua kategori tersebut adalah dalam tingkatan dan bukanlah dalam jenis tertentu. Ketiga yaitu konsep-konsep baru dalam ilmu mengurangi rintangan-rintangan yang berbeda di tengah jalan penelitian ilmiah di dalam sosiologi. Rintangan-rintangan yang ditempatkan oleh plastisita dan emorfisme dari fenomena sosial. Hal yang penting dari ini adalah bahwa hipotesa, teori, dan model haruslah operasional. Dia harus bisa bergerak, eksperimentasi, memberikan kita jawaban yang jelas kepada pernyataan ini. Memang kita bisa mengklarifikasikan teori-teori dan hipotesa-hipotesa dengan sangat baik dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan kemampuan yang sangat praktis untuk digunakan yang merupakan maksud dari penelitian ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai-nilai sosial. Nilai-nilai adalah keyakinan relatif kepada yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, pada apa yang seharusnya ada dan yang seharusnya tidak ada. Dalam hal ini, nilai-nilai itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial dan kebanyakan hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta positif, melainkan berdasarkan pada nilai-nilai sosial dan peranan-peranan sosial yang sudah ada. Yang kedua yaitu pentingnya nilai-nilai sosial sedikit memberikan rintangan kepada penelitian ilmiah. Yang penting adalah bahwa metode-metode ini memungkinkan kita memahami nilai-nilai dari suatu masyarakat yang ada dan mengukur pentingnya sehingga kita dapat mempergunakannya secara praktis. Dari hal ini yaitu pola pendapat, studi-studi, motivasi, metode-metode psikoanalisa, dan uji coba yang berhubungan dengan itu memberikan hasil-hasil yang baik dalam bidang ini. Selain itu, iklan-iklan komersil dan propaganda politik mampu mempergunakannya dengan keberhasilannya sendiri. Faktor distorsi pribadi seorang ahli sosiologi. Aspek lain adalah kecenderungan alami seorang ahli sosiologi untuk memberikan proyeksi pribadinya terhadap dunia luar, hasil-hasil pemikiran dan renungannya. Dari sini, seorang ahli sosiologi rela mengambil resiko untuk mengambil posisi menunjukkan kecenderungan dalam hubungan dengan fakta yang ditelitinya. Secara alami, keputusan nilainya sendiri menyebabkan dia melihat fenomena sosial atas peri yang distorsif, melebih-lebihkan pentingnya apa saja yang sesuai dengan keyakinannya dan mengurangi
pentingnya apa saja yang bertentangan dengannya. Tambahan pula, diedukasi kepada metode ilmiah dan keyakinan di dalam ilmu merupakan suatu sistem nilai yang hakiki bagi ahli tersebut. Dia membantu membebaskan dari pengaruh-pengaruh dari sistem nilai yang lain menyebabkan penyimpangan. Konsep politik. Ungkapan-ungkapan sosiologi politik dan ilmu politik yang hampir sama artinya kini memperoleh pengakuan di Prancis untuk menunjukkan cabang sosiologi yang khusus, satu dari ilmu-ilmu sosial. Sosiologi politik, ilmu kekuasaan. Ada dua arti sosiologi politik. Yang satu menganggap sosiologi politik sebagai ilmu tentang negara, dan yang kedua yang lebih operasional di antara keduanya lebih dipergunakan secara luas daripada yang pertama. Selanjutnya, konsep politik sebagai ilmu negara. Konsep ini menggunakan kata politik dan dalam konotasinya yang biasa, yaitu berhubungan dengan kata negara. Diambil untuk mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Praktisnya ada dua arti, yaitu negara bangsa atau non-state. Menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman tengah dan kini menjadi paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi. Negara pemerintah atau government state menunjukkan penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini. Konsep sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan. Konsep yang lebih modern menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsep ini berasal dari apa yang Leon de Guit namakan perbedaan antara pemerintah atau government dan yang diperintah atau governance. Selanjutnya, konsep kekuasaan. Di dalam setiap kelompok kecil, hanya orang yang berada di dasar tangga yang diperintah tanpa memerintah, dan hanya kepala negara adalah seorang yang memerintah tanpa diperintah. Karena itu, apakah bisa kita berbincang tentang kekuasaan bila mana tidak ada kesamaan di dalam hubungan antar manusia, bila mana satu individu bisa memaksakan kehendak kepada yang lain? Kelompok elementer dan kelompok kompleks. Praktek yang paling biasa adalah membandingkan otoritas di dalam kelompok kecil atau kelompok elementer dengan kelompok kompleks yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang bergabung dan saling bertumpang tindih. Masyarakat universal dan masyarakat swasta atau privat. Masyarakat swasta adalah kelompok dengan kepentingan yang khusus dan rasa solidaritas yang terbatas, yaitu serikat buruh, organisasi olahraga, sastra kesenian, asosiasi agama, dan perusahaan-perusahaan komersil dan industri, dan masing-masing sesuai dengan kategori tertentu tergantung dari kegiatan yang dipilihnya. Misalnya, masyarakat universal adalah kategori umum yang menjadi anggotanya adalah bukan hanya seorang yang berminat pada kegiatan yang tertentu. Pandangan umum tentang sosiologi politik. Politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum atau common good dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih.